Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Karsala Bakrisami dengan NIM 2023 TIK 09 dari kelas TI 61 dari kelas TI 6A1. Di video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah e-bisnis. Jadi di sini saya akan mempresentasikan materi seputar e-bisnis mulai dari teorinya sampai ke transformasi dari e-bisnis. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, jadi di bab kali ini kita akan membahas mengenai dasar-dasar dari e-bisnis dan juga implementasinya, kemudian dasar dari e-commerce, kemudian infrastruktur dari e-bisnis sampai ke implementasi strategi e-bisnis, dan juga akan membahas manajemen supply chain dan juga implementasinya serta e-procurement dan juga e-marketing. Nah, yang pertama di sini kita akan bahas dulu perbedaan dari e-commerce dan juga e-bisnis ya. Sebenarnya e-commerce itu merupakan bagian dari e-bisnis, hanya saja yang membedakannya itu adalah cakupannya. Nah, kalau e-commerce itu fokusnya itu lebih ke transaksi jual beli antara penjual dan juga pembeli. Sedangkan untuk e-bisnis itu cakupannya bukan hanya transaksi jual beli antara penjual dan pembeli seperti pada e-commerce, melainkan juga mencakup semua aktivitas semua aktivitas bisnis yang lainnya, yang tentunya menggunakan teknologi digital dan juga internet. Jadi bukan hanya penjualan, tapi juga operasionalnya, komunikasi, dan juga manajemen serta layanannya. Kita ambil contoh, misalnya ada Tokopedia. Nah, di Tokopedia itu kan kita bisa belanja ya, jadi kita bisa pilih barang, kemudian kita check out, kita bayar. Nah, itu merupakan aktivitas dari e-commerce. Nah, sedangkan untuk sisi e-bisnisnya itu bukan hanya soal transaksi tadi, tapi melainkan ada sistem manajemen mitra seller, kemudian ada iklan dan juga promosi, digital internal, manajemen data pelanggan, kemudian operasional secara digital. Jadi dari sisi e-bisnisnya itu bukan hanya transaksi, melainkan yang tadi. Selanjutnya di sini kita akan bahas keyword dalam e-bisnis dan juga keyword dalam e-commerce. Nah, keyword dalam e-bisnis itu meliputi pelayanan ya, kemudian juga transaksi, rekan bisnis, supplier, dan juga internet. Sedangkan untuk keyword dari e-commerce itu meliputi transaksi penjualan, return atau pengembalian barang, kemudian pelanggan, layanan penjualan, dan internet. Jadi di sini bisa kita lihat ya, kalau cakupannya itu lebih luas yang e-commerce. Nah, ini merupakan gambar dari e-bisnis sebuah perusahaan. Jadi sebuah perusahaan itu bisa menangani beberapa hal yang ada di tiap divisinya. Jadi bisa menangani divisi SDM, kemudian distribusi, keuangan, intelijen, maintenance, penjualan, gudang atau logistik, produksi, dan juga IT. Jadi semua divisi ini itu berada di suatu perusahaan, dan inilah yang dinamakan e-bisnis. Nah, kita masuk ke pengertiannya seperti sudah saya jelaskan tadi. Jadi pengertian dari e-commerce itu adalah transaksi perdagangan barang atau jasa via media elektronik. Jadi bisa berupa memasarkan produk, closing, melayani pelanggan dan menyelesaikan masalah, kemudian menerima dan memproses pesanan hingga membina hubungan dengan pelanggan. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai klasifikasi dari e-commerce. Nah, jadi klasifikasi dari e-commerce itu ada beberapa. Yang pertama itu B2C atau business to consumer. Jadi di sini transaksi antara perusahaan dengan perorangan. Kemudian yang kedua itu ada B2B, yaitu business to business. Jadi ini bisa transaksi antara perusahaan dengan perusahaan. Kemudian ada customer to business atau C2B, dan C2C yaitu customer to customer, dan yang terakhir itu ada B2B to C, jadi itu business to consumer. Nah, sekarang kita bahas dulu business to consumer atau B2C. Nah, jadi misalnya penjualnya itu seorang organisasi bisnis. Nah, pembelinya itu adalah customer. Nah, ini juga bisa disebut electronic retailing. Jadi cara kerja dari B2C ini itu misalnya toko elektronik di-set pada internet untuk menjual produk pada customer. Nah, contohnya customer membeli buku dari toko virtual di internet, seperti itu. Nah, ini merupakan contoh website yang menggunakan model business to customer atau B2C. Jadi website ini adalah website Amazon. Nah, jadi Amazon ini adalah website mall digital tempat orang bisa mencari dan membeli
mulai dari buku, barang elektronik, baju, hingga kebutuhan dapur. Itu bisa kita cari di website Amazon ini. Nah, kenapa ini disebut model bisnis B2C? Nah, Amazon ini disebut model B2C karena perusahaan ini menjual produknya itu langsung kepada konsumen akhir atau individu ya. Jadi transaksinya itu terjadi antara Amazon sebagai pihak bisnis atau penjualnya, kemudian kita sebagai pembeli eceran yang menggunakan barang ini itu untuk keperluan pribadi, bukan untuk dijual kembali. Jadi seperti itu. Nah, ini selanjutnya ini kita masuk ke contoh bisnis to bisnis atau B2B. Nah, jadi B2B itu penjual dan pembeli itu sama-sama organisasi bisnis atau perusahaan. Jadi transaksinya itu antar sama-sama organisasi bisnis. Contohnya, toko virtual perlu memesan buku dari berbagai penerbit buku. Proses pemesanan dapat menggunakan EDI atau Electronic Data Interchange. Nah, ini merupakan contoh dari bisnis to bisnis ya, to B2B, yaitu website Global Source. Nah, jadi Global Source ini adalah platform e-commerce perdagangan internasional ya, yang terbesar di dunia. Jadi website ini itu ada di Hong Kong. Nah, berbeda dengan Shopee atau Amazon yang menjual barang eceran, web ini itu khusus mempertemukan perusahaan pembeli atau buyer dengan pabrik atau pemasok supplier. Jadi skalanya itu besar, terutama dari Asia seperti Cina dan juga India. Nah, kenapa ini disebut model B2B atau business to business? Nah, Global Source ini menggunakan model bisnis B2B karena transaksinya itu terjadi di dalamnya dilakukan antara bisnis dengan bisnis lagi. Jadi bukan dengan konsumen atau perorangan. Seperti itu. Nah, lanjutnya kita bahas customer to customer atau C2C. Jadi customer to customer itu transaksi yang melibatkan pembeli dan penjual yang sama-sama merupakan customer. Contohnya, toko virtual mempunyai fitur untuk menjual buku bekas yang dipunyai oleh seorang customer ke customer yang lainnya. Jadi transaksi antara customer dan customer lainnya seperti itu. Nah, ini merupakan website contoh website dari customer to customer, yaitu website eBay. Jadi eBay ini adalah situs pasar online dan lelang internet terbesar di dunia. Sederhananya, eBay adalah tempat berkumpulnya orang-orang dari seluruh dunia yang ingin menjual barang milik pribadi. Jadi kita bisa mencari barang bekas atau barang antik hingga barang langka yang dijual oleh orang lain di website eBay ini. Nah, kenapa eBay disebut bisnis modelnya itu C2C? Nah, karena transaksi yang terjadi di dalamnya itu dilakukan langsung antar konsumen atau individu. Jadi website eBay ini banyak bertindak sebagai wadah atau perantara yang menyediakan sistem pembayaran, keamanan, dan juga tempat untuk memajang barang. Selanjutnya kita masuk ke customer to business. Nah, customer to business ini menentukan kebutuhan produk yang akan diinginkan. Jadi di sini customer bisa menentukan kebutuhannya yang diperlukan. Misalnya butuh dengan harga segini, kemudian kualitasnya yang seperti ini, kemudian mereknya apa, seperti itu. Nah, ini merupakan contoh dari customer to business. Jadi websitenya itu adalah Priceline.com. Nah, Priceline.com adalah situs penyedia layanan pemesanan tiket pesawat, hotel, dan sewa mobil untuk perjalanan atau travel. Nah, situs ini itu terkenal dengan fitur uniknya itu yang bernama name your own price. Itu terlihat pada gambar di bawah. Di bawah ini, gambar di bawah ini ada. Nah, kenapa ini disebut model C2B? Karena di sini Priceline itu mempelopori bisnis C2B. Itu karena konsumenlah yang menentukan harga dan anggaran yang mereka butuhkan terlebih dahulu, kemudian baru perusahaan atau bisnis yang akan memilih untuk menerima atau menolak penawaran tersebut. Jadi alurnya itu terbalik ya. Kalau bisnis perusahaan yang menentukan harga jual kepada kita, di C2B justru konsumen inilah yang menentukan perusahaan dengan harga yang mereka mainkan. Selanjutnya ini masih klasifikasi lanjutan. Jadi di klasifikasi lanjutan itu ada yang namanya collaborative commerce. Nah, jadi individu atau kelompok dapat berkolaborasi secara online. Kemudian ada e-learning. Jadi ini pengiriman informasi secara online untuk pelatihan dan pendidikan. Selanjutnya ada e-government atau e-procurement atau e-proc. Jadi pemerintah membeli atau menyediakan barang atau jasa atau informasi kepada perusahaan atau warga negara individu. Nah, kita masuk ke infrastruktur dari e-commerce. Nah, jadi infrastruktur dari e-commerce itu ada internet yang merupakan lingkungan jaringan global, kemudian ada intranet yaitu jaringan dalam perusahaan, serta extranet atau jaringan yang menggunakan internet untuk menghubungkan beberapa internet. Selanjutnya adalah 5 area pendukung dari e-commerce. Jadi
ada 5 pendukung dari e-commerce, yaitu berupa manusia, kemudian kebijakan publik, marketing, layanan pendukung, hingga hubungan bisnis. Nah, kita masuk ke pengertian e-bisnis. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, e-bisnis itu kegiatan bisnis secara otomatis atau semi otomatis via sistem elektronik. Nah, di e-bisnis perusahaan dapat berhubungan dengan sistem pemrosesan data internal dan eksternal secara lebih efisien dan fleksibel. Nah, e-commerce itu merupakan bagian dari e-bisnis ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. E-commerce itu bagian dari e-bisnis, hanya saja cakupannya yang membedakannya. Nah, ini kita masuk ke pelaku e-bisnis. Jadi di sini yang berperan sebagai pelaku di sini itu bisa berupa perusahaan, konsumen, perusahaan, kemudian supplier, dan juga rekan bisnis. Kemudian alat dan media bisnis yang bisa digunakan di dalam e-bisnis atau e-commerce itu adalah teknologi informasi dan komunikasi, kemudian komputer, internet, kegiatan sasaran, kegiatan bisnis, proses bisnis, hingga pembelian, penjualan, pelayanan, dan transaksi. Kemudian kelebihan dari e-bisnis itu asetnya lebih mudah, tentunya juga lebih tepat sasaran, menghemat waktu jadi lebih efisien, dan tidak membutuhkan modal yang besar. Sementara untuk kekurangannya itu tidak adanya pertemuan secara langsung, jadi beresiko terjadinya penipuan. Nah, kemudian kita bahas strategi bisnis. Nah, strategi bisnis dari e-bisnis atau e-commerce itu ada ERP atau Enterprise Resource Planning. Jadi ERP ini itu mengkoordinasikan seluruh sumber daya, data, dan informasi bisnis atau sistem terpadu yang digunakan oleh perusahaan untuk mengintegrasikan seluruh sumber daya perusahaan. Penggunaannya itu akan memudahkan perencanaan hingga pengelolaan sumber daya manusia. Contohnya ada CRM atau Customer Relation Management. Selanjutnya strateginya itu EAI, Enterprise Application Program. Nah, konsep integrasinya itu dari proses bisnis yang memungkinkan antar perusahaan dapat bertukar informasi. Selanjutnya ada strategi CRM atau Customer Relation Management. Jadi strategi ini itu bisnis layanan dan perangkat lunaknya itu didesain untuk meningkatkan keuntungan serta kepuasan para konsumen. Dan yang terakhir itu strategi SCM atau Supply Chain Management. Jadi strategi ini itu mengenai rantai supply dengan secara otomatis akan terkomputerisasi. Nah, fungsinya ini untuk mengidentifikasi potensi masalah serta mengoptimalkan dinamika harga, meningkatkan alokasi persediaan barang. Nah, masih seputar supply chain management. Jadi supply chain management ini merupakan suatu aliran barang atau informasi, uang, dan jasa dari para penyalur pabrik-pabrik dan juga gudang sampai ke pelanggan akhir. Kemudian untuk komponen dari supply chain sendiri itu ada 3. Yang pertama upstream supply chain, yaitu aktivitas dari para penyalur, bisa yang berupa pabrikan atau assemblers dan para penyalur lainnya. Kemudian komponen lainnya itu internal supply chain. Jadi semua proses in-house yang digunakan di dalam itu akan mentransformasi masukan yang diterima dari para supplier ke dalam hasil organisasi. Kemudian komponen yang terakhir itu adalah downstream supply chain. Nah, jadi semua aktivitas yang melibatkan dalam pengiriman produk kepada pelanggan. Kemudian tipe dari supply chain itu bisa membuat persediaan yang terintegrasi, kemudian bisa pengisian ulang yang berkelanjutan, serta ada tipe build to order. Nah, ini merupakan model suatu perusahaan yang langsung memulai melakukan pengolahan pesanan dari pelanggan dengan seketika ketika pesanan tersebut diterima. Dan yang terakhir tipe dari supply chain itu channel assembly. Nah, ini adalah model di mana produk dirakit dengan seketika dan langsung dipindahkan melalui saluran distribusi. Nah, ini merupakan gambar contoh dari supply chain. Ini adalah e-auction pada PT Garuda Indonesia. Nah, gambar ini itu memperlihatkan kerjasama perdagangan digital atau collaborative commerce platform yang menghubungkan PT Garuda Indonesia dengan jaringan pemasok global secara otomatis. Jadi gambarnya bisa dilihat di sini. Ini juga contoh supply chain lanjutan, jadi yang versi lainnya dari yang tadi. Tapi ini itu supply chain planning dari PT Carrefour pada tahun 2016. Oke, untuk bab teori ini cukup sampai di sini untuk pembahasannya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai transformasi dari e-bisnis. Oke, sekarang saya akan lanjut membahas tentang transformasi dari e-bisnis ya. Jadi lanjutan dari teori e-bisnis tadi. Jadi di sini topik atau yang akan kita bahas di sini itu pemilihan strategi dan implementasi sistem informasi dalam dunia bisnis. Nah, kita bahas dulu
proses perencanaan dari e-bisnis. Nah, jadi proses perencanaan dari e-bisnis itu bisa berupa penyusunan visi, nilai bisnis, dan juga nilai penyusunan, kemudian model dan strategi dalam e-bisnis. Selanjutnya e-bisnis atau IT strategis dan juga arsitektur, dan yang terakhir itu aplikasi e-bisnis, pengembangan dan pengawasan. Nah, jadi komponen utama dalam e-bisnis teknologi manajemen itu ada 3, yaitu yang pertama itu pengelolaan e-bisnis dan juga IT strategi, jadi bisa berupa CEO dan CIO. Kemudian yang kedua itu pengelolaan perkembangan aplikasi dan teknologi, ini juga bisa berupa CEO dan CTO. Kemudian yang terakhir itu pengelolaan IT organization, jadi ini bisa berupa CEO dan juga IT directors. Selanjutnya kita bahas perencanaan e-bisnis. Nah, dalam bagian proses perencanaan e-bisnis difokuskan kepada pemilihan pendekatan-pendekatan yang inovatif untuk memuaskan nilai pelanggan dari suatu perusahaan dan tentu saja untuk mencapai tujuan bisnis suatu perusahaan. Proses perencanaan ini akan menuju kepada pembentukan strategi-strategi dan model-model bisnis untuk suatu platform e-bisnis dan juga e-commerce yang baru. Ini termasuk perubahan proses, produk, dan pelayanan. Kemudian perusahaan yang mengembangkan suatu strategi IT dan arsitektur IT itu mendukung pembentukan dan pengimplementasian aplikasi e-bisnis yang baru yang direncanakan. Kemudian masih seputar proses perencanaan e-bisnis. Nah, proses perencanaan e-bisnis itu terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama itu pengembangan strategi. Nah, pada tahapan ini perusahaan itu harus mengembangkan suatu strategi e-bisnis dan e-commerce yang mendukung visi bisnis perusahaan dan menggunakan teknologi informasi untuk membuat suatu sistem e-bisnis yang fokusnya itu kepada pelanggan dan nilai bisnisnya. Kemudian untuk proses perencanaan yang kedua itu adalah resource management. Nah, proses ini itu mengembangkan suatu perencanaan strategis untuk mengatur dan mengembangkan sumber-sumber daya teknologi, informasi, termasuk personal IS, hardware, software, data, dan network bisnis. Dan yang perencanaan ketiga atau yang terakhir itu adalah teknologi arsitektur. Nah, perencanaan ini itu membuat suatu pilihan IT strategi yang menggambarkan arsitektur teknologi informasi dan dirancang untuk mendukung e-bisnis perusahaan dan e-commerce initiatives. Kemudian kita masuk ke arsitektur teknologi informasi. Jadi arsitektur teknologi informasi yang pertama itu adalah teknologi platform. Nah, internet, intranet, extranet, dan jaringan, sistem komputer, sistem perangkat lunak itu diintegrasikan dengan aplikasi perangkat lunak yang digunakan perusahaan untuk menyediakan suatu infrastruktur dalam bidang komputer dan komunikasi, atau platform dasar yang mendukung penggunaan strategi dari teknologi informasi untuk e-bisnis dan juga e-commerce. Kemudian untuk arsitek teknologi informasi yang kedua itu adalah sumber-sumber data. Nah, jadi banyak jenis database operasional maupun khusus, termasuk data warehouse ya. Kemudian internet atau intranet database itu menyimpan dan menyediakan data dan informasi bagi proses bisnis dan itu mendukung keputusan. Kemudian untuk arsitektur yang ketiga itu adalah arsitektur aplikasi. Aplikasi bisnis dari teknologi informasi itu dirancang sebagai suatu arsitektur yang terintegrasi dari sistem perusahaan yang mendukung strategi e-bisnis initiatives dan juga proses bisnis secara keseluruhan. Contohnya, suatu arsitektur aplikasi itu harus dapat mendukung pengembangan dan pemeliharaan aplikasi, supply chain, integrasi ERP dan CRM. Jadi harus ada maintenance yang kurang lebih. Kemudian untuk arsitektur teknologi informasi yang kedua itu adalah IT organization. Nah, ini berupa struktur organisasi dengan menggunakan fungsi-fungsi sistem informasi dalam suatu perusahaan. Ini juga penggunaan tenaga-tenaga ahli di bidang sistem informasi ini untuk mencapai perubahan strategi dari suatu bisnis. Nah, bentuk dari suatu organisasi IT itu tergantung pada filosofi manajerial dan bisnis atau IT strategi yang diformulasikan selama proses perencanaan strategis. Kemudian kita bahas transformasi bisnis tradisional menuju e-bisnis. Nah, ini merupakan gambar fenomena pergeseran pasar ya. Jadi ini termasuk transformasi bisnis dari tradisional menuju ke e-bisnis. Jadi yang tradisional ke yang lebih maju. Nah, gambar ini merupakan gambar revolusi ya, atau perubahan cara manusia bertransaksi dari masa ke masa. Jadi yang awal itu digambar yang pertama atau yang kiri ini itu merupakan gambar bagaimana manusia itu menukar komoditas
fisik secara langsung. Jadi ini modelnya ini barter. Jadi misalnya ikan ditukar dengan gandum, contohnya seperti itu. Kemudian yang gambar kedua ini gambar uang. Jadi setelah perubahan itu dari barter itu berubah ke pembayaran menggunakan uang sebagai alat tukar atau metode pembayaran. Nah, dari masa ke masa, dari metode pembayaran menggunakan uang tunai secara cash itu mulai beralih ke pembayaran secara digital. Itu bisa menggunakan kredit maupun debit, atau juga bisa melalui mobile banking ya sekarang ya. Jadi ini merupakan perubahan atau revolusi cara manusia bertransaksi ya. Jadi mulai dari yang dulu itu barter barang, itu sekarang bisa menggunakan digital sebagai metode pembayarannya. Kemudian kita bahas perubahan bisnis model. Nah, ini merupakan platform sistem multimedia. Jadi slide ini itu merupakan slide yang dimana perangkat modern sekarang itu bisa mengubah perilaku manusia ya dalam kehidupan sehari-hari secara instan. Jadi melalui gambar pada kiri ini yang gambar perangkat ini itu gadget era awal ya, digital ya, seperti telepon, internet, media, kemudian stylus-pen, tablet, ponsel genggam, hingga sistem navigasi pintar di mobil. Nah, ini menunjukkan bahwa internet itu merubah total cara manusia berkomunikasi, berbisnis, mencari informasi, mencari hiburan, berbelanja, bertransaksi bank, kemudian hingga mengurus asuransi. Jadi perangkat atau metode akses yang ada di kiri ini itu mengubah perilaku manusia. Jadi bisa digunakan untuk hal seperti komersial, bisnis, informasi, hiburan, interaktif, hingga sosial. Jadi digunakan untuk berkomunikasi dan lainnya. Nah, ini merupakan gambar multimedia sistem platform ya. Jadi slide ini itu menjelaskan bagaimana komponen infrastruktur dari teknis yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem berbasis multimedia seperti teks, audio, gambar, dan video di internet. Nah, gambar ini itu menunjukkan alur data dari penyedia konten atau konten provider ya melalui operator jaringan seperti seluler, WLAN atau siaran atau juga disebut broadcast ya. Dan penyedia internet atau SI itu akhirnya diterima oleh pengguna atau user. Nah, aktivitas di dalam platform ini itu melibatkan pembuatan menggunakan alat produksi, kemudian presentasi bentuk data lewat kompresi format, kemudian penyimpanan pada desain file system dan juga database, dan yang terakhir itu pengiriman lewat jaringan menggunakan metode streaming. Kemudian apa itu multimedia sistem platform? Nah, jadi multimedia sistem platform itu bisa diartikan sebagai alat produksi atau pembuatan, kompresi dan format, desain sistem file, masalah jaringan, manajemen basis data, dan juga desain server streaming. Nah, multimedia sistem platform ini itu bisa berupa sistem seperti generasi, representasi, storage atau penyimpanan, transmisi, kemudian pencarian dan pengambilan serta pengiriman. Kemudian kita bahas perkembangan bisnis model infrastruktur. Nah, ini merupakan gambaran dari perkembangan model bisnis infrastruktur. Jadi dari subscriber dan subsistem ke subsistem berlangganan sampai ke konten delivery subsistem, ke pengiriman konten sampai penyediaan layanan dan produksi konten. Jadi dari pengguna ke penyedia konten. Kemudian kita bahas bisnis secara elektronik. Nah, berbisnis secara elektronik itu tidak perlu membutuhkan banyak tempat secara fisik. Nah, misalnya kita punya usaha sepatu, misalnya jualan sepatu. Nah, itu dengan adanya e-commerce dan juga e-bisnis itu kita tidak perlu membutuhkan banyak tempat secara fisik. Jadi kita tidak perlu punya ruko atau tempat untuk jualan. Jadi itu kita bisa menggunakan platform e-commerce seperti Shopee atau Tokopedia untuk berjualan. Jadi produk kita itu tinggal kita daftarkan ke Shopee atau ke Tokopedia itu untuk dijual secara online. Nah, ini kan lebih efisien ya, dan tentunya juga menghemat biaya dan juga waktu. Tentunya juga bisa menjangkau orang banyak walaupun dari luar pulau. Jadi bisa sangat efisien sekali. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh situs-situs e-bisnis. Nah, contoh situs-situs e-bisnis itu di berbagai bidang itu ada. Jadi di bidang perbankan itu ada BCA, BII, dan Wells Fargo. Kemudian di bidang peralatan listrik itu ada General Electric, dan di bidang kosmetik itu ada Avon.
Nah, komponen-komponen dari e-bisnis itu ada kartu kredit dan juga virtual shop. Nah, perubahan-perubahan dalam perusahaan bisnis. Pemasaran dapat dilakukan secara luas dengan tingkat kompetisi yang lebih tinggi. Pertumbuhan dan perkembangan industri dan perusahaan sangat bergantung pada informasi dan pengetahuan. Produktivitas lebih ditekankan daripada formalitas kehadiran di tempat kerja. Produk-produk dan layanan baru dapat dijumpai dalam komunitas e-bisnis. Struktur organisasi menjadi flat, terdistribusi, dan pemberdayaan yang dilakukan dalam organisasi era internet tersebut akan meningkatkan fleksibilitas dan penekanan biaya. Kerja tim lebih ditekankan untuk dapat memberi respon atau melahirkan inovasi-inovasi baru. Kemudian kita bahas mengenai e-produk. Nah, produk atau yang sering disebut e-produk atau produk elektronik ya. Nah, jadi e-produk itu bisa berupa informasi, bisa berupa entertainment, bisa berupa jasa, barang, dan juga keuangan. Nah, mungkin segitu dulu presentasi dari saya. Apabila ada kurang dalam penyampaian, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.